poin pertama, kita bakal bahas dulu tentang pengertian masa subur. Sebenarnya apa sih Min masa subur itu? Nah tentunya masa dimana sel telur yang unyu ini nih, sel telur yang udah mateng, yang diproduksi dari ovarium, dilepaskan karena udah mateng, jalan-jalan menuju ke saluran oviduk ataupun tuba falopi. Di saluran itulah dia ada dua kemungkinan. Saat ada sperma yang membuahi ataupun yang nuncrep gitu ya, bakal terjadi kehamilan. Tapi kalau tidak dibuahi akan lanjut perjalanan ke dinding rahim, nempel. Kalau dinding rahimnya udah menebal, akan lepas ataupun luruh bersama pembuluh darah, jadilah menstruasi. Kalau kita lihat di ilustrasi, ini organ dalam reproduksi wanita. Ada dua yang kayak bulat-bulat itu ya, namanya ovarium, penghasil sel telur. Satu ovarium dalam satu siklus menstruasi menghasilkan satu sel telur. Nah, folikel itu kantong dari sel telurnya. Kalau sel telur udah mateng, itu yang tulisannya nanti egg, artinya sel telur ya, akan ditangkap oleh yang kayak tangan-tangan itu namanya fimbria. Dia akan jalan menuju ke saluran oviduk ataupun tuba falopi buat nunggu si sperma. Kalau misal dibuahi, berarti dia akan terjadi kehamilan. Kalau enggak, berarti menstruasi. Hormon apa aja sih yang berperan di masa subur? Nah, masih ingat kan teman-teman? Kalau praovulasi apa? Betul. Yang sangat berperan di pra atau sebelum ovulasi, FSH dan estrogen. Lalu di masa subur ataupun ovulasi, yang paling dominan, yang sangat memuncak tinggi adalah LH, luteinizing hormone, pasca atau setelah ovulasi, yang berperan progesteron. Terus fungsinya apa Min? Tahu masa subur? Tentunya ini sangat berfungsi bagi pasangan suami istri yang ingin merencanakan kehamilan teman-teman. Kalau misalnya dia ingin hamil, maka berhubungan seksual lah saat masa subur. Itu fungsinya mengetahui masa subur. Tapi kalau ingin KB atau keluarga berencana alami yang gak pakai suntik ataupun pemasangan spiral, maka bisa berhubungan seksual saat masa-masa tidak subur. Misal pas banget setelah menstruasi ataupun sebelum menstruasi berikutnya, itu masa tidak subur. Ciri-cirinya kalau wanita mengalami masa subur itu apa sih? Ada banyak. Yang pertama dari suhu basal tubuh. Suhu tubuh setelah bangun tidur lebih meningkat. Suhu basalnya biasanya misal 36 derajat Celcius, ini bisa 37,5 ataupun 38 derajat Celcius dengan catatan bukan lagi sakit demam ya. Nah, lendir cervixnya, lendir dia kayak keputihan gitu juga lebih elastis, lebih banyak, lebih basah. Bisa diraba, nah ditarik. Kalau lebih elastis, kemungkinan besar sedang masa subur. Terus ada juga cewek yang ngerasain sakit di bagian perut. Itu karena efek pecahnya si folikel mengeluarkan sel telur yang matang. Gitu. Jadi nyeri perut ataupun di bagian punggungnya sakit, kayak mau menstruasi tapi itu sebenarnya sedang masa subur. Ada juga loh perempuan yang merasa nafsu seksualnya lebih meningkat gitu. Itu sengaja sebenarnya disetting sih ya sama Maha Pencipta, supaya misalnya ingin kehamilan berarti perasaan seksualnya lebih bergairah. Terus syarat-syarat terjadinya kesuburan. Syarat biar subur itu apa aja? Tentunya yang pertama, saluran telurnya sehat sehingga bisa menghasilkan sel telur yang sehat juga. Selaput dinding rahimnya sehat bisa menghasilkan lendir yang elastis tadi, dan leher rahim memadai untuk memproduksi lendir. Nah, lendir yang elastis tadi itu yang menandakan bahwa wanita itu sedang mengalami masa subur. Teknik untuk mengidentifikasi atau mengetahui sedang mengalami masa subur atau enggak ada berbagai macam. Yang pertama itu masa subur bisa dihitung, diperkirakan waktunya kapan teman-teman? Lewat metode yang namanya metode kalender ataupun biasa dikenal sama metode Ogino-Knaus. Cara lain bisa, yaitu dengan tadi pengukuran suhu basal tubuh atau suhu saat bangun tidur. Kalau misalnya suhunya meningkat,
nggak seperti biasanya dan dengan catatan bukan lagi sakit, bisa jadi cewek itu sedang mengalami masa subur. Itu namanya metode suhu basal tubuh. Metode lain lagi tentang lendir keputihannya ataupun lendir serviks, lendir yang dihasilkan oleh leher rahim. Metode lendir serviks atau biasa disebut dengan MOB. Yang terakhir bisa lewat deteksi darah ataupun air seni. Air seni itu air kencing ataupun air pipis gitu ya. Nah, ini ada metode pertama yang bisa menentukan, yaitu metode kalender ataupun metode Alginonous. Kalau dihubungkan dengan KB ataupun keluarga berencana alami, biasanya metode ini disebut dengan metode pantang berkala. Min, Ogino itu siapa sih? Nos itu siapa? Yuk kenalan dulu. Ogino itu seorang bapak dokter dari Jepang, ahli ginekologi. Ilmu yang mempelajari khusus tentang kandungan, jadi dokter kandungan dari Jepang. Kalau Nos, seorang ahli kebidanan dari Vienna. Nah, kalau kita ngebahas tentang metode kalender, tentunya nggak jauh-jauh ya sama yang namanya kalender. Ini ada kayak cendol-cendol merah apa, Min? Nah, ini pertanda bahwa si cewek itu lagi menstruasi di bulan Januari tanggal 22 sampai tanggal 29. Metode ini bisa disebut dengan KB alami atau keluarga berencana alami. Soalnya, masa yang tidak subur dalam kalender, itulah masa tidak berhubungan seksualnya. Di situ kalender alami. Pak Algino sama Naos berpendapat nih, kalau masa subur itu terjadi sekitar hari ke-12 sampai ke-16 sebelum menstruasi berikutnya. Jadi misal menstruasi berikutnya itu kan di sini 22 Februari. Maka 12 sampai 16 hari sebelum 22 Februari itu adalah masa suburnya. Gitu teman-teman. Nah, ditentukan juga tapi harus memantau 6 periode siklus menstruasi sebelumnya. Seenggaknya kita punya riwayat 7 bulan kalender kayak gini sebelumnya. 6 periode ya. Jadi kalau misalnya 22 Januari sampai 22 Februari itu disebut dengan satu periode, berarti seenggaknya kita punya 6 periode buat menentukan kapan sih masa subur kita, gitu teman-teman. Oh ya, ada rumus, ini 2 macam rumus ya. Ada mens yang teratur sama nggak teratur. Yang dimaksud teratur itu kalau misalnya si cewek pas 28 hari terus. Jadi misal dari Januari ke Februari, satu siklus itu 28 hari, Februari ke Maret juga 28 hari, seterusnya 28, 28, 28. Maka masa suburnya terletak di 14 hari sebelum menstruasi selanjutnya. Jadi kalau Januari ke Februari 28, Februari ke Maret teratur 28 juga, maka masa suburnya sebelum di menstruasi berikutnya pada hari ke-14. Ada juga mens yang tidak teratur. Misalnya lebih dari 28 hari ataupun kurang dari 28 hari, ada rumusnya juga nih teman-teman. Rumusnya, siklus terpendek dikurangi 18 hari hingga siklus terpanjang dikurangi 11 hari. Ini nanti bakal Mimin jelasin ya, contoh kalender tidak teratur langsung ke kasusnya biar lebih gampang. Mulai dari yang pertama, contoh siklus yang teratur. Jadi, Januari ke Februari 28 hari, Februari ke Maret 28 hari, dan seterusnya. Nah, ini candle-candle merahnya menandakan menstruasi. Berarti dia menstruasi itu 22 Januari, menstruasi lagi di 18 Februari. Kita hitung bareng-bareng yuk. Ini cara hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, ini yang dinamakan dengan satu siklus 28 hari. Dari 18 Februari ke 17 Maret, kalau kita hitung juga satu persatu kayak tadi, itu 28 hari. Nah, kita hitung bareng-bareng dengan catatan siklus menstruasi normal itu berkisar ya antara 21 sampai 35 hari setiap siklusnya. Bermacam-macam setiap wanita. Durasinya juga ada yang 3 sampai 7 hari. Durasi itu ini teman-teman, jumlah candle merahnya. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia berarti 7 hari, termasuk normal ya. Jumlah darah yang dikeluarin saat menstruasi itu kisarannya antara 30 sampai 40 ml aja. Jadi sebenarnya sedikit, tapi bagi cewek tetap perlu ada asupan zat besi. Karena kan tetap aja darah kotornya keluar. Jadi biar nggak lemas, nggak anemia, nggak kurang darah, tetap perlu mengkonsumsi sayuran, buahan, ataupun lauk pauk yang kaya akan zat besi. Contohnya bayam, sayuran hijau. Terus kalau misalnya lauk itu ada telur, daging, ati ampela, nah itu kaya akan zat besi. Penjelasannya, dari contoh siklus teratur ini dari 22 Januari ke 18 Februari, tadi udah kita hitung bareng ya, siklusnya 28 hari, durasinya itu ada 7 hari, tergolong normal. Dari 18 Februari ke 17 Maret, setelah dihitung juga siklusnya 28 hari, dengan durasinya 7 hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tergolong kategori normal. Maka sesuai teorinya Pak Ogino sama Naus, masa suburnya itu kapan teman-teman? Betul, pada hari ke-14 dalam tiap siklus. 14 gimana cara ngitungnya? Nah, sebelum tanggal 18 kita hitung 14 hari sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sel telur matang yang melepas itu ada di 4 Februari, kalau yang Maret itu di 3 Maret. Begitu cara nentuinnya. Jadi hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya. Bakal gampang banget kalau siklusnya ideal ataupun teratur, karena bisa pas menentukan di hari ke-14. Nah, bagi pasangan yang misalnya ingin keluarga berencana alami, maka jangan berhubungan seksual di antara tanggal-tanggal segini nih yang masa subur, karena nanti jadi hamil. Tapi kalau bagi yang berencana hamil atau program hamil promil, direkomendasikan berhubungan seksualnya antara tanggal-tanggal segitu saat masa subur, maka akan terjadi pembuahan ataupun fertilisasi. Kalender yang kedua, ini ada contoh siklus yang nggak teratur teman-teman. Nah, ini masih sama ya tanda-tandanya menstruasi. Hari pertama tanggal 22 Januari, menstruasi berikutnya di tanggal 22 Februari. Berapa hari tuh? Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dia durasinya 8 hari. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah, masih tergolong normal, durasinya 8 hari, terus satu periodenya tadi tidak lebih dari 35 hari. Catatannya kan antara kisaran 21 sampai 35 hari dalam satu siklus. Ini dia 32 hari masih tergolong kategori normal. Nah, sama di 22 Februari ke 29 Maret ini menstruasi berikutnya lagi. Kalau dihitung siklusnya 36 hari dengan durasinya 8 hari. Ini termasuk panjang. Soalnya dia siklusnya lebih dari 35 hari, tergolong kategori durasi ataupun siklusnya periode panjang. April, Mei, Juni, Juli, ini kalau misalnya dilihat dari kalender menstruasinya dari 29 Maret tadi ke 30 April siklusnya 33 hari, durasi 8 hari, berarti kategorinya masih normal. 30 April ke 31 Mei ini menstruasi lagi, siklusnya 32 hari dengan durasi 8 hari normal. 31 Mei ke 8 Juli. Nah, 8 Juli di sini siklus 39 hari dengan durasi 8 hari, tergolong kategori panjang. Nah, ini dia teman-teman, disebut tidak teratur karena kadang satu siklus ada yang 33, 32, ada yang 39, itu makanya disebut siklus tidak teratur. Maka
Maka dari itu kita harus punya kalender setidaknya 6 periode terakhir. Kalau di sini berarti 7 bulan seenggaknya ya, 6 periode 7 bulan. Untuk mengetahui kapan masa suburnya. Dilanjut dengan 8 Juli ke 21 Agustus, siklusnya 45 hari dengan durasi 8 hari. Ini panjang juga ya. 21 Agustus ke 23 September, siklusnya 34 hari dengan durasinya 8 hari normal. 23 September, ini selanjutnya ke 23 Oktober, siklusnya 31 hari dengan durasinya 9 hari. Normal juga, tapi durasinya tergolong agak panjang. Dari 23 Oktober ke 26 November, siklusnya 35 hari dengan durasi 7 hari, terkategori normal juga. Nah, di akhir tahun ini, akhir tahun 2019 akan dirangkum 9 siklusnya tadi. Kalau tadi 9 siklus ya, sebenarnya kalau 6 siklus juga sudah cukup. Tapi tadi contohnya biar sekalian banyak karena sudah ada contoh kalender 1 tahun, berarti kita dirangkum ada 9 siklus. Ada yang 32 hari, 36 hari, 33 hari, 32 hari lagi, 39, 45 ini paling panjang, 34, 31, 35. Berarti tadi ada rumus yang siklus terpendek, siklus terpanjang. Nah, terpendeknya berapa teman-teman? Angka yang paling kecil berarti terpendeknya 31 hari ini ya. Nah, yang terpanjang 45 hari. Ketentuannya, siklus terpendek 31 hari, siklus terpanjang 45 hari, yang terpendek dikurangi angka 18. Sedangkan yang terpanjang nanti dikurangi 11. Yang terpendek berarti 31. Dikurangi angka 18 hasilnya 13. Siklus terpanjang dikurangi 11, terpanjang berarti 45. 45 kurangi 11 hasilnya 34. Berarti masa subur atau ovulasi di bulan Desember ini selanjutnya terletaknya di mana? Antara hari ke-13 sampai ke-34 setelah haid terakhir. Yaitu tanggal 8 Desember ini masa subur sampai 29 Desember. Dia kalau misalnya berhubungan seksual akan berpotensi hamil. Beda sama yang siklus teratur tadi ya. Jadi sebelum siklus sebelumnya ketemu hari ke-14 udah otomatis tuh berarti masa suburnya di hari ke-14 saat telurnya melepas. Tapi kalau misal siklus yang tidak teratur, bisa jadi masa suburnya itu antara tanggal 8 Desember sampai 29 Desember dan kita tidak tahu pasti kapan sel telurnya itu melepas. Nah, dikarenakan ada berbagai macam metode yang harus digunakan bagi siklus yang tidak teratur, nggak bisa dengan mengandalkan kalender aja. Di video selanjutnya nanti bakal dibahas metode-metode lain yang bisa menentukan masa subur. Soalnya kan kita belum tahu pasti juga kapan sih sebenarnya antara 8 Desember sampai 29 Desember. Nah, di video selanjutnya ada metode seperti suhu basal tubuh, lendir serviks, air seni, pemeriksaan dengan air kencing gitu ya, yang bisa lebih menentukan spesifik sebenarnya di tanggal berapa sih masa suburnya. Nah, yang nomor 2 ini ada metode suhu basal tubuh. Nah, itu gambar cewek lagi bangun tidur ya dikasih termometer. Jadi pengukuran suhu basal tubuh. Suhu basal itu apa sih sebenarnya? Suhu basal adalah suhu terendahnya tubuh kita. Biasanya itu terjadi saat kita istirahat ataupun tidur. Nah, kalau pas masa subur, suhu pas bangun tidur ataupun pagi hari itu bakal tiba-tiba meningkat tanpa sebab penyakit ataupun lagi meriang demam gitu. Yang awalnya suhu normal kita itu misal 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Nah, pas masa subur bakal naik jadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu sekitar 3 sampai 4 hari biasanya karena perubahan hormon ya. Nah, biar tahu suhunya meningkat pas hari apa atau dalam sebulan itu tanggal berapa sebenarnya kita lagi ngalamin masa subur yang suhunya itu naik, tentunya harus rajin-rajin nyatet tiap hari pencatatan suhu tubuh kita. Pas bangun tidur itu pakai termometer. Termometer bisa digunain berbagai cara teman-teman. Ada yang oral itu mulut. Jadi diukur selama 5 menit, termometernya tentunya dalam kondisi bersih ya. Dimasukkan ke dalam mulut, diukur dalam waktu 5 menit. Lalu
nanti suhunya akan kelihatan. Munculnya angka berapa? Kalau vagina, anus ataupun rektal, pengukurannya dilakukan selama 3 menit. Tentunya termometer dibersihkan terlebih dahulu. Kalau lewat vagina berarti dimasukkan ke lubang vagina selama 3 menit. Kalau lewat anus ataupun rektal ya bahasa ilmiahnya, diukur juga selama 3 menit. Nanti angka tersebut yang muncul dicatat setiap harinya, setiap bangun tidur. Nah, nanti dalam sebulan tuh bakal kelihatan lebih bagus lagi kalau kita buat grafik kayak gini teman-teman. Coba Mimin pakai laser pointer ya seperti biasa biar kalau nunjuk lebih kelihatan. Nah ini dia merah-merahnya. Misal nih, ada si cewek lagi ngukur dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti setiap pagi dia rajin nyatet 1 bulan penuh mencatat suhunya. Biar tahu polanya, bisa dibuat nih kayak titik-titik hitam, kayak cendol gitu ya. Nah, di hari pertama dia suhunya 36,8, terus dicatat lagi, catat. Cara ngetahuin masa subur gimana? Di saat 3 sampai 4 hari, suhunya tiba-tiba naik drastis. Yang biasanya misal 36, tiba-tiba jadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Nah, sebelum suhu itu naik drastis, biasanya suhu tubuh akan mengalami masa penurunan dulu. Jadi suhunya sempat turun, setelah turun naiknya drastis. Itulah ciri-ciri masa subur. Kalau kita lihat di grafik ini naik turunnya ya, di noktah-noktah ini hitam. Nah, ini kan ada suhu yang rendah, yang turun, terus tiba-tiba kok bisa melonjak sampai 36,9, 37. Nah, ini dia titik perubahan suhunya yang tadinya rendah jadi ketinggi banget tiba-tiba gitu ya. Inilah dia sedang mengalami masa subur di sini. Gitu cara membacanya. Jadi misal teman-teman metode kalender agak meragukan, bisa juga tuh ngukur pakai metode ini. Suhu basal tubuh. Disinilah perubahan suhu, berarti polanya yang tercatat. Inilah dia masa suburnya ataupun ovulasi saat sel telur mateng dilepaskan dari ovarium, pertanda masa subur. Gitu teman-teman. Nah ini kan suhu tingginya sekitar 3 harian ya. Nah setelah itu tinggi. Sama juga kalau misal orang lagi hamil. Kalau misalnya dia positif hamil, biasanya suhu badannya tuh tinggi tapi nggak turun lagi gitu. Nah anget-anget ya, manget-manget biasanya. Itu juga menandakan positif hamil. Tapi kalau dikaitkan dengan masa subur, nah ini sel telur ini nih, yang lucu-lucu ini lagi dilepaskan dari ovarium. Lanjut ke metode lain. Selain ngukur suhu basal tubuh ataupun suhu terendah tubuh, ada juga yang namanya MOB. Apa MOB ya? Method Ovulasi Billings. Jadi metode lendir serviks. Selain kalau masa subur itu suhu tubuh kita meningkat, ada ciri-ciri lain yaitu lendir serviksnya. Serviks itu leher rahim ya. Keputihannya itu lebih elastis, bening. Kalau ditarik, nah jadi kayak gini nih, nggak putus dia. Lendirnya elastis. Bisa dilihat dengan 3 cara. Sensasi penampakan sama tes jari. Yang dimaksud sensasi itu, lendirnya ada tidaknya lendir ya. Kalau kering berarti kan dia lagi masa nggak subur. Nah tapi kalau lembab, lengket, basah, licin, nah itu dia. Kemungkinan besar sedang di masa subur. Karena di masa subur itulah lendir serviks diproduksi lagi banyak-banyaknya gitu. Penampakan, misal kita pakai tisu, yang tisu bersih dielapkan ke dalam lubang sini. Jadi cewek itu punya 2 lubang ya teman-teman. Kalau cowok kan 1 lubang penis, bisa buat pipis, bisa buat mengeluarkan sperma. Tapi beda dengan cewek. Cewek itu punya 2 lubang. Yang atas kecil ini nih, nah ini lubang buat pipis. Kalau yang bawah, nah ini lubang menuju ke alat reproduksi, vagina. Kalau misal berhubungan seksual, menstruasi, terus lendirnya tadi diproduksi, nah adanya di lubang sini yang besar. Misal di sini keluar lendir, kita usapkan pakai tisu, nanti kan di tisu itu bakal kelihatan nih kan. Kalau misalnya ada lendirnya basah,
Bisa juga terlihat di celana dalam, biasanya lendirnya nempel di celana dalam. Kemungkinan besar cewek itu lagi masa subur ataupun ovulasi. Dengan tes jari, tentunya dengan jari yang bersih. Kita cuci tangan dulu, tes pakai 2 jari ini. Nah, ininya di logok ya kalau bahasa umumnya, ditempelin ke sini, kita lihat lendirnya, terus ditarik pakai 2 jari, ataupun lendir yang udah ada di tisu tadi, kita ambil, lendirnya ditarik. Kalau elastis, maka lagi masa subur. Tapi kalau saat kita tarik, kok dia kayak cuma nempel-nempel di sini dan nggak elastis tuh ya, kemungkinan besar itu bukan masa subur. Selain metode kalender, tentunya banyak sekali metode yang untuk menentukan masa subur. Kayak tadi ya, suhu basalnya meningkat, lendirnya juga makin banyak sama makin elastis. Ini contoh gambarnya nih. Nah, jadi ini kan namanya rahim. Ini rahim, tempat dedek bayi. Disinilah lendir diproduksi saat masa subur. Nah, lalu dia otomatis kan akan turun ke bawah ya. Ini namanya leher rahim ataupun serviks. Jadi kalau ada kata-kata kanker serviks, berarti di lehernya. Leher rahim kan kayak leher bentuknya. Kalau ini rahim, ini leher rahim. Nah, ini vagina yang menuju ke luar itu. Kalau lendirnya udah di sini, nah tes 2 jari tadi, tangan kita yang masuk ke sini nih. Karena lendirnya udah turun. Udah turun di sini jadi lebih basah, elastis, lengket gitu ya. Itulah pertanda masa subur lagi terjadi. Nah, ini dia lebih jelasnya lagi. Cuci tangan dulu sebelum ngambil lendir serviks. Saat kita masukin, nah, ada 2 kemungkinan nih teman-teman. Kalau misal ditarik jadi elastis, berarti itu lagi masa subur. Tapi kalau cuma nempel-nempel kayak gini, kayak nggak mulur gitu ya, nggak elastis, berarti masa tidak subur. Itu cara mengetahuinya. Ada lagi terakhir, metode air seni. Air seni itu air kencing, air pipis. Jadi, air kencingnya yang punya cewek ya. Air kencing cewek ditampung, direkomendasikan antara pukul 10 pagi sampai jam 8 malam. Karena itu LH-nya lagi banyak-banyaknya. Seperti di video sebelumnya, jadi pas masa subur, hormon yang paling banyak itu LH. Nah, tujuannya air kencing dites, ini namanya alat LH test. Jadi, tes ovulasi untuk mengetahui kadar LH-nya lagi banyak-banyaknya nggak sih? Sekilas kayak tes pack hamil ya, tapi ini karena tulisannya LH, berarti dia mau ngetes kadar LH. Saat masa subur LH-nya tinggi banget gitu, sangat tinggi sampai ke puncak. Nah, kalau dia stripnya 2, menandakan positif LH-nya tinggi, berarti lagi masa subur. Kalau cuma 1 doang kayak gini, satunya remeng-remeng, nah cuma 1 garis doang berarti negatif. Tapi kalau misalnya nggak muncul sama sekali, bisa jadi invalid. Misal, invalid itu alatnya udah bertahun-tahun nggak pernah dipakai, jadi rusak. Ataupun saat masukin air kencingnya tumpah malah keisi air. Jadi yang dites malah airnya, bukan air kencingnya. Gitu. Metode terakhir, air seni. Nah, ini lebih jelasnya ada video tentang ngecek pakai LH test teman-teman. Sebelum masuk ke video LH testnya, ini ada contoh hasil. Nah, misal dia dalam 1 bulan ngecek nih. Kalau ini pakai aplikasi ya, jadi dia ngefoto hasil tesnya. Dia suatu aplikasi LH test. Otomatis di sini bakal terlihat. Kalau stripnya cuma 1 itu low itu sedikit, berarti LH-nya lagi sedikit. Nah, ini 1 lagi. Nah, di sini mulai muncul ada positif tapi nggak begitu tebal. Berarti memang LH-nya mulai tinggi tapi bukan masa puncak. Ini mulai tebal, makin tebal banget, peak. Nah, ini dia puncak ovulasi atau masa suburnya. Jadi kalau kita ngetes hasilnya kayak gini, strip 2, berarti dia positif lagi masa subur. Disinilah kalau pasangan yang ingin hamil, berhubungan seksualnya antara di tanggal-tanggal ini, puncak masa subur. Tapi kalau misalnya ingin keluarga berencana alami, berarti masa-masa
tidak subur itu berhubungan seksualnya. Gitu teman-teman, bagi yang promil, program hamil, direkomendasikan melakukan hubungan seksual di saat hasil tesnya kayak gini nih, lagi strip 2, lagi positif masa subur. Nih, peak itu artinya puncak ya, puncak terjadinya masa subur bagi si wanita. Sekarang kita masuk ke video cara ngetes pakai ovulation test atau LH test itu ya. Kita lihat bareng-bareng teman-teman, yuk. Nah, ini dia teman-teman, contoh alatnya masih dalam kemasan. Jadi ada sobekan yang udah didesain buat ngebuka secara manual. Itu alatnya tipis ya, kayak test pack gitu, tapi dia namanya ovulation test atau LH test. Air seni ataupun air kencing yang udah ditampung dalam wadah ditaruh, lalu nah itu kan ada titik yang namanya maksimal. Berarti kita kalau misalnya nyelupin ke air kencing, jangan sampai ngelewatin si strip maksimal itu, karena nanti bisa jadi hasil tesnya nggak valid. Nah, dimasukkan sekitar 10 detik, nanti otomatis airnya akan kapilaritas ya, jadi naik ke atas tuh, ada yang ngalir ke atas merah-merah, itu pertanda berarti air kencingnya udah naik, udah masuk ke dalam alat tesnya. Terus dibaringkan dalam kondisi yang datar, ditunggu dulu nanti hasil tesnya. Nah, itu mulai kelihatan ada satu strip tipis-tipis-tipis, nanti kalau udah nunggu beberapa menit bakal menebal dia. Tunggu kalau hasilnya satu. Nah, ini dia. Kurang lebih 10 menit, kurang dari 10 menit udah keluar hasilnya. Ternyata stripnya satu. Berarti apa teman-teman? Betul sekali. Itu hasilnya negatif, tidak masa subur. Berarti lagi nggak masa subur. Kalau strip 2 berarti positif. Itu karena cuma satu doang berarti negatif. Kesimpulannya bukan lagi masa subur. Singkat ceritanya gitu ya. Nah teman-teman, setelah penjelasan detail dari tiap cara ataupun cara identifikasi, kita lanjut lagi ke poin terakhir, yaitu aplikasi-aplikasi di Android ataupun di Play Store yang udah tersedia, ini dengan metode kalender ya, buat menghitung atau identifikasi masa subur. Yang pertama itu ada aplikasi namanya kalender menstruasi. Ya, tinggal memasukkan tanggal menstruasi terakhir, sama seperti metode kalender yang pada manual umumnya. Jadi dia melihat riwayat-riwayat menstruasinya kapan, berhenti menstruasinya kapan. Nah, ada aplikasi juga yang namanya Hawa. Terus ada juga yang namanya Lily Period. Mereka itu aplikasi-aplikasi yang kita memasukkan tanggal, lalu akan muncul nanti perkiraan masa suburnya sekitar tanggal berapa. Tapi akan lebih baik lagi kalau emang sudah memahami tentang cara menghitung manual masa subur, tentunya dengan perhitungan yang udah kita pelajari bareng-bareng di part video sebelumnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja video tentang masa subur ataupun ovulasi. Semoga bermanfaat bagi yang sedang program hamil ataupun yang sedang KB alami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam setiap penjelasannya. Sampai jumpa di next video teman-teman.